Iya, jadi dulu itu kan kami berdua sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Kristen Klaten. Nah, istri saya itu dari SMK Semarang ini ceritanya. Dari SMK Semarang, dia ini karena nggak seneng mata pelajaran menjahit. Nah, dia ingin pindah begitu kan, pindah ke Klaten di Sekolah Pendidikan Guru Klaten, gitu kan. Nah, ini kan ketemu satu bangku sama saya, Ibu. Ya kan? Nah, ketemu kan dalam arti ini kok ada murid baru gitu ya. Waktu masih hitam, Bu. Ya. Hitam itu dari mana kan gitu kan. Nah, waktu itu saya emang di situ jadi ketua kelas di situ ya. Itu kan ada pepatah ya. Cinta itu kan datangnya dari gitu kan. Dari mata ke hati kan itu kan. Lama-lama nih ya begitulah, sering kirim surat dan sebagainya. Nah, tahun 73 saya lulus. Saya ke Bogor nih. Nah, istri saya masih di Jawa, dia dapat SK waktu itu Inpres ya, guru Inpres di Brebes. Kemudian saya di Bogor gitu kan. Nah, waktu itu memang belum begitu dekat sih. Belum begitu dekat, tapi rasa itu masih ada gitu. Tiap minggu itu ada surat, Bu, dari Brebes ke Bogor. Saya waktu itu ngajar di Sekolah Kesatuan, Bu, pertama. Saya waktu di asrama di bawah itu, jadi setiap hari. Pokoknya seminggu sekali ada surat gitu kan. Singkat cerita, kan kalau di Jawa itu ya kalau anak perempuan sudah usia itu kan harus segera gitu kan. Nah, gitu kan, bapaknya, itu kamu belum punya pacar. Nah, gitu kan. Terus bilang, udah punya, di mana? Di Bogor. Kerja apa? Jadi guru. Nah, sudah, kalau maunya suruh ngelamar katanya. Nah, waktu itu saya takutnya apa? Saya belum siap segalanya, siap mentas, siap segalanya kan gitu. Nah, kita minta, waktu kita siap-siap dari Bogor itu kan, ya kita mengumpulkan segala macam sendirilah gitu kan. Singkat cerita, tahun 78 saya menikah, diberkati di Gereja Kristen Jawa Karangdowo namanya, Karangdowo Klaten dulu. Pertama kali kami bertemu itu kelas 1 SMP sebetulnya. Satu sekolah dulu di Medan. Temu SMP metode 1, udah satu kelas, cuman memang belum ada perasaan lah ya, hanya ya teman biasa gitu. Sampai SMA juga satu sekolah, di SMP beberapa kali sempat satu kelas. Kemudian rasa itu tumbuhnya sebenarnya kelas 1 SMA akhir gitu. Lalu akhirnya kami berpacaran tahun 2002 awal. Kemudian karena saya kuliah di Jogja di UGM, jadi harus LDR lah selama 4 tahun kurang lebih seperti itu. Saya lulus kuliah 2007, kerja lagi di Medan. Ya, kemudian saya 2 tahun berikutnya saya melamar pekerjaan di perusahaan saya sekarang kerja di PGN. Kemudian pindah ke Jakarta. Gak berapa lama dapat surat penerimaan sebagai pegawai tetap gitu. Langsung saya ajak nikah. Jadi menikahnya bulan Juni tahun 2010. Jadi kan kalau di keluarga suami saya kan bilang kalau suami saya tuh kayak ini anak gue normal apa enggak gitu ya, Bu. Karena belum pernah kayak nggak pernah pacaran, nggak pernah suka sama cewek, nggak pernah ketemu cewek gitu kan. Ya terus begitu sukanya awalnya kan di sayanya emang belum suka ya, Bu. Cuman di cowok ini banget depan kelas mulu, udah disuruh-suruh pergi, tetap nungguin mulu gitu kan. Terus ya memang dari SMA sih saya udah ngeliat ibaratnya kalau di dalam Tuhan ya bagus gitu mengenai mengenai hubungan dengan Tuhan. Saya lihat itu juga. Terus lama-lama ya mungkin karena kebaikan sama ininya juga ya jatuh juga gitu, Bu. Cuman gak nyangkanya pas baru pacaran tuh langsung begini, Bu, ngomongnya. Abang itu kalau pacaran nggak main-main ya. Terus dikasih cincin, Bu. Pokoknya kalau pacaran serius aja. Pokoknya jadi istri kan. Oh ya udah. Saya mengenal Tuhan itu dari SD. Kebetulan saya sekolahnya di SD Kristen. Tahun 67 terus saya lulus SD. Saya mengenal secara itu waktu saya di sekolah di pendidikan guru Kristen ya. Nah, di sana kan kalau mau mulai belajar itu kan ada bacaan harian tuh ya, renungan harian. Jadi giliran tuh renungan harian, di situ ada doa gitu kan. Nah di situ memang lama-lama tertarik saya gitu kan. Kemudian
di tetangga satu ada orang Kristen yang memang sudah agak ini ya gitu kan. Nah saya bicara, mana Pak kalau saya masuk ke Kristen boleh gitu. Nah saat itu Bu saya berkecimpung kemudian langsung berkecimpung saya mengajar sekolah minggu di desa saya itu. Tidak Kristen dari lahir terus terang saya. Nah karena saya dari firman Tuhan ini kok ini hati saya gitu ya. Apalagi selama 3 tahun ini ya dibimbing oleh guru-guru dari SBY Kristen ini ya kan. Dari renungan-renungan harian ini saya merasa sekali gitu kan. Nah karena terpanggil saya di situ. Terpanggil langsung saya terjun nih. Kalau minggu saya ikut ngajar sekolah minggu, kemudian ikut Beston. Kalau di Jawa Beston itu kalau di sini persekutuan wilayah kali ya. Wilayah. Nah, ikut Beston, malam ikut sepeda. Nah di situ saya menyatakan bahwa saya masuk gitu. Saya dibaptis kurang lebih tahun 2 tahun sebelumnya, 2 tahun ya, 72an saya dibaptis. Jadi memang saya dari kecil juga udah rajin sekolah minggu, sering ke sekolah minggu gitu. Dan kalau nggak ke sekolah minggu juga rasanya nggak nyaman. Tapi di keluarganya saya, kecuali bapak ya, kayak di ibunya saya, otomatis kan ke keturunan-keturunannya ya, kayak ke kakak saya itu masih percaya kayak namanya dukun gitu ya. Nah, di saya pribadinya itu nggak percaya gitu. Kok begini sih, kan Alkitab bisa begini begitu ya, Bu. Di tengah-tengah pertumbuhan iman begini saya butuh orang yang mendukung saya juga, ya, tapi saya juga nggak mengerti bagaimana gitu. Namanya masih remaja ya, Bu. Jadi ini saya bilang suami saya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur dikasih Tuhan gitu. Sebagai pendamping hidup saya, dari awal dia udah mulai PDKT, saya masih aman-aman aja. Kemudian saya sudah mulai banyak diem kalau kata sahabat-sahabat saya, karena masalah itu saya nggak ceritain sama siapapun. Tapi ini cowok tetap aja gitu, deketin gitu kan. Deketin, dan sampainya akhirnya kita pacaran, terus saya curhat. Nah sampai akhirnya jarak jauh, dia tetap belikan saya handphone segala macam, dia bawa dalam doa semuanya ya. Puji Tuhan. Ya sampai sekarang juga saya masih lebih cerewet segala macam ya. Tenang aja Bu, begitulah. Saya rasa sih berkat Tuhan luar biasa itu aja Bu. Nah kalau saya pribadi, memang terlahir di keluarga Kristen, cuman yang dari kedua orang tua saya yang paling dekat lah sama Tuhan, yang rajin baca Alkitab, berdoa itu memang mama saya. Kalau bapak saya memang ya mungkin bisa dibilang Kristen KTP kali ya, cuman gereja terus sekali seminggu, mungkin di gereja pun ketiduran. Jadi memang yang lebih banyak menumbuhkan iman saya itu melihat mama saya. Nah kalau secara pribadi kapan saya mengenal Tuhan, saya merasakan dorongan dan panggilan Tuhan itu pada saat saya kelas 2 SMP. Itu belum naik studi, kalau saya CD-nya kelas 2 SMA. Jadi waktu itu entah kenapa ada dorongan dalam hati saya ingin dekat kepada Tuhan, ingin membaca firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani seperti itu, atau juga ya rajin berdoa kayak gitulah. Jadi secara pribadi saya merasa dekat itu mulainya kelas 2 SMA. Pertama kali nembak gitu ya, langsung serius gitu, memang mau nyari pasangan hidup, bukan untuk sekedar main gitu. Jadi memang dasarnya dari situ. Kemudian pada saat kita menikah juga kita mengucapkan janji nikah, jadi kita punya komitmen bahwa kita itu satu, terus dalam senang maupun susah, jadi kita harus saling menopang gitu. Karena kami sadar lah, maksudnya menyatukan dua keluarga besar gitu, apalagi keluarga Batak gitu kan, Batak Karo, saya, istri saya Batak Toba, bukan hanya pernikahan 2 orang malah, jadi pernikahan banyak keluarga dengan berbeda kebudayaan gitu. Pasti dalam perjalanan saya yakin lah ada ada tantangannya. Namun puji Tuhan, saya dan istri juga melewati itu, juga berpegang teguh. Jadi janji pernikahan kita dulu apa, terus percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita, menolong kita. Mungkin caranya nggak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Cuman itu aja yang kita pegang gitu. Kadang ada kesulitan ya kita bawa dalam doa. Mungkin bisa berdoa bareng, atau kadang mungkin masing-masing punya pergumulan. Saya punya pribadi pergumulan, istri saya juga mungkin suami saya ini kenapa begini gitu kan, atau sebaliknya. Ya mungkin masing-masing juga bawa dalam doa gitu. Ya puji Tuhan, ya kami percayalah Tuhan menyertai pernikahan kami nanti sampai pada akhirnya gitu. Janji pernikahan itu kita pegang terus. Ya diingat gitu. Kadang ada orang yang sekedar mengucapkan hanya untuk terikat gitu kan, padahal enggak gitu. Di dalam itu maknanya besar. Saya sudah 43 tahun ya membina keluarga itu. Dan memang kita komit
bahwa kalau kita mencintai seseorang, ya apalagi menjadi keluarga itu harus komit. Jadi tidak apa artinya tidak pelin-pelan gitu ya. Nah ini saya jalani selama 43 tahun. Terus terang ini saya selama 43 tahun tidak pernah ada namanya konflik gitu ya. Tidak ada itu. Jadi tidak ada. Terus terang tidak ada. Belum pernah ada gitu kan. Nah ini karena saya orang Kristen, kita harus menyadari bahwa dua pribadi ini adalah dari dua orang tua yang berbeda, ya gitu kan. Maka dengan pribadi dan itu akan beda, sehingga kita paham itu. Jadi tidak bisa artinya satu suami istri itu bisa sama, gitu kan. Ada itu baik, gitu kan perbedaan itu. Nah kalau kita selama 43 tahun ini kita sebagai orang Kristen, saya berpijak kepada firman Tuhan yang ditulis di, kalau nggak salah di Kolose 3 ya ayat 19 itu mengatakan di situ ya oleh suami-suami ini, hei suami-suami, denganlah kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah ini kita pegang. Jangan sampai berlaku kasar. Tidak pernah namanya sama istri itu sacubit atau apa gitu. Karena kita memegang firman itu kita jadikan pedoman untuk keluarga-keluarga barangkali yang masih muda gitu ya, masih muda untuk memegang ayat ini. Tapi ayat lain mungkin juga ada gitu ya. Ini yang saya pegang selama ini. Nah itulah komitmen kita waktunya. Nah bagaimana kita menghargai satu sama lain karena dia punya prinsip masing-masing gitu ya. Tapi kita sebagai orang Kristen harus bisa menghargai. Konflik yang artinya konflik kecil-kecilan bisa kita selesaikan. Jadi selama 43 tahun saya dan istri saya itu tidak pernah tuh namanya itu maki-maki apa tuh tidak pernah. Dan saya punya prinsip bahwa ini anak orang gitu kan. Tidak boleh kita kasarin gitu. Tidak boleh kita berkata kasar dan sebagainya. Kita menyadari. Nah, karena apa? Karena suatu keluarga itu kan memang harus kita jaga keharmonisannya, ketentramannya. Ya tentu kalau dalam pernikahan itu pasti ada pergumulan itu. Lebih-lebih waktu dulu saya guru ya masalah ekonomi ya itu tetap ada, cuman ya karena kami sudah berkomitmen saling ini terbuka ya apa adanya, saya bisa makan hari ini nasi sama sambal ya itu aja, jadi tidak memberatkan gitu. Itu selalu ada permasalahan yang kayak gitu, tapi ya udah saya jalani apa ada. Kebetulan memang ya apa adanya, soal bapak ini juga mau gitu, tahu memang zaman dahulu itu gaji guru itu tidak seberapa lah gitu ya, jadi ya pokoknya ada kita syukurin gitu aja. Waktu itu saya itu kontraktor Bu, kontrak di mana-mana gitu kan, waktu itu memang sulit. Dan apalagi saya itu diikuti adik-adik Bu, ada yang kuliah, ada yang sekolah gitu ya, ada yang ini bagaimana kita itu bisa membantu mereka ya kan, ikut bersama di situ gitu kan. Nah waktu itu kan memang makan seadanya ya, waktu itu kan saya dari pegawai negeri kan dapat beras Bu. Nah di situ maka itu Bu, jadi perjuangan kami dalam berkeluarga memang ada gitu ya, tidak ada yang mulus gitu ya, tapi persoalan itu bisa kita selesaikan dengan tidak cara saling menyalahkan dan sebagainya. Itu tambahan saya Bu. Terima kasih. Suami saya bilang kalau misalnya pas sudah kerja 3 bulan kemudian mau ngajak saya nikah langsung begitu Bu. Ceritanya begitulah. Jadi ibaratnya gimana sih ya Bu? Baru 3 bulan kerja ya, itu masih masa pencobaan di PGN, gaji nggak seberapa. Terus tinggalnya otomatis masih sama mertua,
Terus ada kakak ipar juga di situ kan, karena kakak ipar nemeni neneknya anak-anak gitu. Ya kakak saya sih udah bilang sebenarnya nggak enak loh dek, sedangkan lebih enak sendiri daripada sama mertua ditambahin kakak ipar begitu. Terus saya ya percaya aja sama suami saya Bu, udah kayak udah ngikut aja, udah gitulah, udah ngikut gitu kan. Cuman emang di tengah-tengah itu nggak gampang ya. Saya tuh belum kenal keluarganya, saya belum tahu kakaknya seperti apa, ibunya seperti apa gitu kan. Walaupun dalam gereja aktivitas gereja semuanya baik, tapi kan namanya cara pikiran beda-beda ya Bu ya, cara kita berpikir. Jadi ya masih berusaha ini. Di tengah-tengah itu juga saya kadang merasa sebel, merasa ini, cuma saya diem paling cerita ke suami buat dalam doa ya begitulah Bu. Sampai akhirnya kita punya rumah sendiri. Di usia anak saya yang pertama itu, anak kami yang ke-9 bulan, punya rumah sendiri. Tapi perdebatan kecil, sebenarnya kecil, karena saya pengen gizi anak saya tercukupin gitu kan. Suami saya bilang, mah mereka tuh bertumbuh dengan baik, udah nggak perlu mama mesti susunya berapa kali sehari, ini berapa kali sehari, nggak mesti begitu, kalau suami saya begitulah. Dan seandainya pun kita ada perdebatan gitu kan, yang buat saya sebenarnya perdebatan biasa, cuman kadang-kadang sayanya tuh yang terlalu nggak tahu lah sisi paham atau sensitif atau gimana nya, karena misalnya A terus B bukan karena apa-apa Bu, tapi kayak beda pendapat doang gitu. Jadi saya tuh kesel, mau satu sependapat apa gitu kan. Jadi pernah saya nggak cakapin Bu, nggak cakapin kan, terus suami saya nggak mau dicakapin, dia colek-colek lah apalah gitu kan. Tapi saya di samping nggak cakapin, saya dalam kamar, Tuhan jikalau aku salah ampuni aku gitu. Tapi jikalau suamiku yang salah, sadarkanlah dia begitu, berikanlah kami kedamaian. Ya puji Tuhan, damai begitu. Selalu begitulah Bu. Ya, ingat komitmen yang di awal tadi Bu, jadi apapun ceritanya kita kembali ke Tuhan gitu. Dan kita satu, jadi tenang susah ya satu, gitu. Nggak ada cerita yang lain gitu udah. Harapan kami ke anak-anak kami ya, karena kami percaya bahwa Tuhan itu menitipkan sebetulnya ke kami gitu. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya besar gitu, bukan hanya sekedar punya anak terus menjadi penerus keturunan gitu. Enggak sederhana itu gitu. Memang tapi jangan dianggap beban juga, jadi dianggap suatu perjalanan iman lah ya, jalan hidup. Nah kemudian kalau kami sih inginnya anak-anak kami ini tumbuhnya menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Ada istilah takut akan Tuhan, tapi dulu Pendeta Tri pernah cerita takut akan Tuhan itu konotasinya negatif gitu ya. Jadi kita coba mendekatkannya supaya mengasihi Tuhan. Nah, hal-hal yang kami tanam ke mereka adalah kita mendekatkan diri pada Tuhan, selalu berjuang gitu, Contoh paling sederhana lah, misalkan anak saya lagi ujian gitu ya, mungkin ada yang kadang mau berniat membantu, saya bilang enggak, kerja sendiri, ini untuk kamu, masa depan kamu. Jadi dia punya jiwa fighting gitulah ya, jadi tidak mudah menyerah. Dan juga kami juga ingin kejujuran itu juga menjadi nilai-nilai yang menjadi ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya legacy ya, warisan dari kami, supaya kedepannya mereka menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang dan juga bisa dipakai Tuhan lah. Kemudian juga misalkan ada bakatnya, contoh anak saya yang pertama ini pintar main piano, saya selalu dorong, gunakan nanti bakatmu untuk memuji Tuhan gitu. Tidak hanya untuk kesenangan atau kegembiraan diri sendiri. Jadi kami leskan, selalu kami tanamkan, nih nanti kamu bisa kalau udah mahir, bisa nih mimpin pujian atau mengiringi lagu di gereja. Ya memang, tapi itu tantangannya karena kami sendiri pun bukan manusia sempurna gitu ya. Kadang kami dilihatnya berdebat gitu kan, berselisih paham. Ya, tapi kami beri pemahaman bahwa sebenarnya itu bukan contoh yang baik gitu. Terus coba lihat positifnya aja bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang umum gitu. Cuman butuh kedewasaan untuk menerima. Jadi tugas orang tua adalah mendidik anak supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Artinya pribadi yang baik adalah sesuai dengan firman-firman Tuhan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menghargai orang tua, menghargai
teman, menghargai sesama dan sebagainya. Kan Terutama itu disebutkan bahwa di dalam firman Tuhan kan ada tuh kasihlah sesama manusia. Nah dari situ kita ajarkan kamu menjadi pribadi-pribadi yang harus baik terhadap sesama, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini saya berpedoman kepada ibu dalam mendidik anak itu, berpedoman kalau kita buka di dalam Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17 begini Ibu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, di sini. Jadi kalau kita mendidik anak dengan baik, ya, maka hidupnya akan tentram, ya kan? Dan dia akan sukacita, ya kan? Dia bisa dengan sesama, dengan orang lain, karena sudah kita dasari dengan firman Tuhan itu, gitu loh. Nah, dan ternyata sekarang kan anak saya ini sudah yang nomor satu, udah mandiri dua-duanya, gitu. Jadi mereka saya lihat memang mentaati apa yang dikatakan orang tua, gitu ya. Dia taat pada agamanya, taat pada anak-anaknya yang punya anak, daripada cucu saya, gitu ya. Bekerja dengan tekun, dengan baik, gitu kan. Tidak pernah istilahnya melanggar dari pekerjaannya dan sebagainya. Nah, itu perlu kita berikan motivasi anak-anak yang masih remaja atau masih anak, gitu kan. Nah, dari sekarang ini perlu firman Tuhan ini perlu untuk kita tanamkan sedini mungkin agar anak ini betul-betul menjadi pribadi yang taat pada Tuhan, ya. Kemudian menjalankan firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang harus ditanamkan. Pernah itu anak saya Mei itu ya seperti diceritakan itu, lalu saya panggil, apa benar gitu kamu boleh, namanya juga berteman, tapi satu, kamu jaga nama baik Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu itu guru, jadi harus guru itu kan digugu dan ditiru. Gitu. Ya, jadi boleh kamu berteman, tetapi harus menjaga ya itu dah wibawa Bapak Ibu dan untuk kedepannya kamu sendiri. Karena apalagi anak kami perempuan ya, jadi harus kita dijaga benar-benar. Penghasilan puji Tuhan ya secara bulanan tetap lah Bu, cuman memang bonusnya berkurang, memang karena kami namanya perusahaan kan jualan ya, ujung-ujungnya jualan, perusahaan apapun ceritanya pasti jualan. Kalau konsumennya nggak make, atau saya di perusahaan gas negara, pelanggan gasnya nggak make, pabriknya tutup, PLN-nya listriknya nggak dipakai sama kantor atau pabrik, ya sama aja gitu kan ya. Ya memang ya harus disyukurin dengan kami juga ya berusaha hidup hemat jadinya. Di satu sisi biasanya pengeluarannya besar untuk tiap hari pulang pergi kantor, terus anak sekolah, bahan bakar, bensin segala macam. Jadinya ya saling nutupin, jadinya akhirnya kita berusaha hemat, ya puji Tuhan cukup gitulah. Jadi cuma memang tantangannya selama bekerja di rumah, awal-awal ya ketemu sama istri kan dulu paling chattingan gitu ya pas jam kerja gitu kan, paling nyapanya ya pas jam makan siang atau sesekali gitu kan ya, baru nanti pas pulang kerja baru ketemu. Kalau sekarang ketemunya setiap saat gitu kan, ngobrolnya tiap saat, ya berbeda pendapatnya juga setiap saat. Lebih sering kayak gitu Bu, cuman ya apalagi kalau kerja di rumah juga kadang anak-anak waktu itu lah baru awal-awal kan duduk di pangkuan saya, gangguin kerja gitu, pengen tahu gitu kan. Awal-awal ya memang berat tantangannya, cuman puji Tuhan mereka sudah mulai mengerti lah. Ada saatnya memang papanya harus kerja, nggak boleh diganggu walaupun di ruangan yang sama. Di satu sisi positifnya ya saya bisa punya lebih banyak waktu buat keluarga gitu, buat saya, buat anak-anak. Jadi kalau dulu pulang pergi kerja itu bisa habis 4 jam satu hari, ini bisa digunakan untuk ini ya, melihat mereka aja udah seneng banget. Jadi
Nah, disitulah saya merasa bersyukur gitu pada Tuhan, dan selalu kami bawa dalam doa rencana Tuhan apa ini, Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi gitu. Apakah ya misalnya ya kita nggak tahu lah ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan kita hikmat, bukan hanya kepada kita orang Kristen maupun yang non-Kristen juga. Tuhan pasti ada rencana lah, entah apa maksud Tuhan kita juga belum tahu. Kira-kiranya yang mudah-mudahan ke pribadi kita masing-masing Tuhan memberikan gitu. Ya, jadi masa pandemi ini kami berdua kan pensiunan ya Bu ya. Pensiunan, jadi tidak ada masalah gitu kan. Tidak ada masalah dalam hal katakanlah penghasilan pensiunan tetap ada. Disyukurin. Kita bersyukur bahwa pandemi ini masalah income masih tetap karena pensiunan ya. Hanya barangkali di lingkungan saya kemarin itu memang termasuk zona merah. Zona merah. Kenapa? Lingkungan saya depan belakang itu hampir semua kena Bu. Itu suami, istri, anakku. Itu. Kenapa? Karena ini semuanya ini karena bapaknya, ibunya tuh pegawai di rumah sakit Darmais Jakarta, rumah sakit kanker Bu. Itu semua ada kena itu. Itu deretan saya itu semua tuh suami, anak, istri gitu ya. Belakang saya kena, bahkan ada yang meninggal 2 Bu karena COVID itu. Nah, kami sebagai ya kita kan saya kan usia rawan ya. Jadi kita harus menjaga diri, tidak boleh terlalu bebas gitu keluar gitu ya. Nah, saya menjaga diri, dan kebetulan saya berdua sudah divaksin ya 2 kali. Meskipun demikian tetap kami harus menjaga prokes gitu ya, jangan sampai pandemi ini ke kami gitu ya. Dan anak saya, cucu saya juga terhindar dari COVID ini, dan mereka juga sudah pada divaksin kedua kalinya. Awal-awalnya kemarin tuh waktu Delta Delta tuh ini udah hampir begitu, semua depan belakang sangat ngeri itu, gitu kan. Ya, sampai depan saya tuh sampai yang kena bilang gini, Pak, saya tolong dikirim ini, saya nggak bisa keluar, nggak bisa ini gitu Bu. Jadi kami sebagai warga kami juga tergerak gitu ya, untuk istri saya memberikan telur gitu ya, kemudian memberikan sayur agar mereka itu bisa isoman ya. Kemudian bisa masak di dalam, mana kalau keluar kami juga akan ini gitu kan. Nah, itu jadi sekarang puji Tuhan sudah zona itu, dan puji Tuhan kami sudah aman lah ya. Aman. Kemudian saya keluar juga harus pakai masker. Tetap gitu kan. Jaga proses. Jaga itu, karena kan kalau kita lihat nih vaksin ini naik turun ya. Kemarin tuh 2000, sekarang udah 40, nggak tahu sekarang berapa nih. Gitu ya sekarang. Nah, ini naik turun, jadi ini masih menghantui kita semua. Jadi kita harus bisa menjaga diri, anjuran pemerintah dengan 3M itu barangkali gitu kan. Kalau pelayanan di gereja barangkali selama pandemi ini, waktu saya menjadi jemaat GKI Bu, udah ya naik turun lah ya, itu jadi waktu di wilayah 6 jadi ketua wilayah, sekretaris wilayah gitu kan. Nah, kemudian jadi penatua juga berapa kali periode gitu kan. Nah sebenarnya Bu, dalam melayani saya itu sebenarnya menurut saya loh ya, itu tidak mampu loh Bu untuk melayani. Tapi Tuhan berkata, ya, Tuhan berfirman, kamu akan diberkati dan akan dimampukan. Nah, di situ kita pegang. Bayangin waktu saya pindah di wilayah 6 dulu, sekarang di wilayah 8 Bu. Saya waktu itu menjabat 2 jabatan Bu. Sebagai penatua dan sebagai ketua wilayah. Komite. Nah, waktu di wilayah 8 saya belum mengenal satu persatu, belum mengenal Pak Nando, belum kenal semua Pak itu semua belum kenal, Bu Ratni belum kenal Bu. Nah, saya tiap sore dengan istri saya Bu naik motor nih, kunjungin Bu, kunjungin ke rumah-rumah. Saya waktu kenalan 3 orang nih, satu Bu Ratni, kemudian Bu Christine yang udah sepuh,
Yang satu lagi ketua wilayah sekarang, Ibu Sulismi itu kan. Sri Sulismi. Sri Sulismi itu saya. Mana ya nih wartanya mana aja. Itulah perjalanan kami sebagai pelayan Tuhan, Bu, ya. Dan ini didukung oleh istri saya, Bu. Itu selalu mendukung kemana-mana dia ikut. Tuhan selalu memberkati. Dan kita rasakan di dalam kehidupan kami untuk menjalani ya kehidupan ini kayaknya Tuhan ini selalu beserta kami gitu, Bu. Contoh di dalam masyarakat, Bu. Di masyarakat kami itu kan saya itu non-muslim yang istilahnya berapa orang. Tapi kami dipercaya oleh warga kami di RW 13, Bu. Kepercayaan RT 3 periode, Bu. RW 2 periode. Itu kan. RT 3 periode, Bu. Nah, kemudian dari itu udah Pak Kar maju sebagai RW 2 periode, Bu. Nah, bagaimana kita menunjukkan seorang hamba Tuhan, ya kan? Bisa kita memfasilitasi kemudian bekerja di dalam lingkungan yang orang anggap itu yang mayoritas. Nah, apa yang kita lihatlah bagaimana kita tunjukkan diri kita, kan? Kasih sesama, kita melayani. Ya kan? Kalau melayani tidak memandang, gitu kan? Nah, di dalam firman Tuhan yang dua itu di Kolose yang kedua itulah kasihlah sesama manusia. Nah di situ kita terapkan, ya jangan memilih-milih, karena melayani tidak hanya di gereja, melayani dalam masyarakat. Nah masyarakat yang menilai itu, masyarakat menilai, oh makanya orang Kristen tapi pilih-pilih, gitu kan? Nah ini berkat Tuhan. Jadi Tuhan selalu melindungi kami, selalu memberkati kami dalam kehidupan kami, dimanapun kita berada, ya kan? Harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang beda di dalam kasih Tuhan. Akan nampak di dalam kasih Tuhan. Di dalam perilaku kita, perbuatan kita, dapat di dalam lingkungan di mana kita berada. Sehingga warga akan menilai, ya kan? Apa perbuatan kita tiap hari. Kita melayani di dalam masyarakat, ya kan? Kita harus ingat firman Tuhan di dalam Matius 5. Ada di situ ya. Dari ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Nah, itu kan? Itu. Nah, di situ berapa gitu kan? Kemudian di ayat 14, kamu adalah terang dunia. Nah, di situ. Kemudian ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, kata bercahaya nih, Bu. Jadi apa yang kita lakukan, ya kan? Dipandang orang, dinilai orang, ya tetap bercahaya. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Itu yang kita pegang, Ibu. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu jangan merasa eksklusif di dalam lingkungannya. Gitu ya. Nah, kita diberikan tugas oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberikan ya pelayanan, tidak hanya di gereja tapi dalam masyarakat. Itu kan misalkan dari kantor gitu ya, panitia Natal atau panitia Paskah gitu. Saya nggak bisa nolak lagi sudah. Pasti selalu siap gitu, saya bisa gitu. Kalau misalkan ada waktunya agak butuh panjang gitu ya, kadang sampai malam gitu ya, saya pasti izin dulu ke istri kan. Ini ada pembahasan ini nih, nanti mungkin pulangnya agak lebih malam atau gimana. Ya puji Tuhan, istri saya mendukung lah, karena memang apa yang kita lakukan itu kan untuk Tuhan juga pada akhirnya. Dan seperti yang Pak Kar bilang tadi, memang melayani itu bukan hanya sebatas kita di gereja, tapi bisa juga melalui di pekerjaan, juga di lingkungan. Jadi misalkan paling mudahnya di pekerjaan lah ya. Di pekerjaan itu kita pasti dikenal orang sebagai yang orang Kristen gitu. Orang Kristen pasti jumlah kita sedikit dibandingkan yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana dalam setiap perkataan, setiap tingkah laku, tindakan itu benar-benar mencerminkan
kita itu orang Kristen, karena saya lupa Alkitabnya apa, bahwa apapun yang kita perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dalam bekerja saya akan memberikan yang terbaik gitu, terbaik menurut kacamatanya Tuhan lah gitu ya. Kita tekun memberikan yang baik, tidak berbohong, tidak nutup-nutupin masalah, turun informasi atau data-data, selalu terbuka kepada atasan dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi orang bisa melihat bahwa oh iya nih orang Kristen itu ternyata memang hidupnya itu baik, itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi buah buat orang lain seperti itu. 팟캐스트 셀란주냐